frekuensi tinggi. Nah, pagi ini saya ingin mengulas dua hal, yaitu yang pertama adalah teknik pengukuran noise figure, kemudian nanti akan saya lanjutkan lagi dengan teknik pengukuran power amplifier. Saya udah coba kemarin beberapa mahasiswa melakukan pengukuran itu asal mengukur aja yang cenderung merusak peralatan. Nah, karena itu perlu saya sampaikan di sini bagaimana cara pengukuran yang baik yang tidak merusak peralatan. Ya. Saya akan mulai ke noise figure di sini. Saya share screen dulu. Terlihat ya PPT-nya sekarang? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kita akan melihat dulu yang pertama adalah pengukuran SNR, sinyal to noise ratio, dan juga pengukuran noise figure, yaitu sinyal to noise ratio di input dibandingkan dengan sinyal to noise ratio di output. Nah, kalau kita lihat dari setiap kita melakukan praktikum, ya, itu selalu ada sinyal. Nah, ini sinyal contohnya dia dimisalkan dengan bentuk sinusoida, sinyal, ya, yang ini itu sinusoida. Ya, asal awalnya memang sinusoidal ya, tapi nanti bisa juga sinyal modulasi ataupun sinyal yang lainnya. Dan di samping suatu alat itu mengeluarkan sinyal, dia juga memproduksi noise juga dari sinyal tersebut. Nah, ini adalah contoh noise yang diproduksi dari sinyal tersebut. Ya, jadi bawah sini. Nih. Nah, ini adalah noise-nya. Ada noise-nya itu kebanyakan adalah noise-nya acak, ya, tidak bisa kita lihat bentuknya seperti apa noise tersebut. Nah, tentunya kita ingin mengukur parameter dari noise tersebut. Jadi berapa besar sinyal terhadap noise dan apa pengaruhnya. Nah, itu kita sebut dengan sinyal to noise ratio. Itu ya. Salah satu yang menyumbang noise itu adalah resistor. Ya. Ini kalau saya tulis R itu adalah sebagai penyumbang noise, karena hubungan R dengan noise itu adalah setiap penguat ataupun perangkat yang lainnya selalu ada komponen resistor, di mana resistor itu sangat terpengaruh oleh temperatur. Ini sudah pernah saya jelaskan bahwa nilai resistansi pada temperatur T derajat itu sama dengan nilai resistansi pada temperatur ruang, ya, yaitu R0 dikalikan dengan 1 plus minus 1 kali dikali R0 kalikan 1 plus minus alfa kali delta T. RT sama dengan R0 dikalikan alfa plus minus delta T. Ya. Alfa itu adalah koefisien temperatur dari komponen tersebut. Ada positif, ada negatif, plus minus itu untuk nyatakan positif dan negatif dikalikan dengan delta T. Ya. Jadi
Kalau begitu, setiap ada perubahan temperatur, maka nilai resistansi dari komponen tersebut akan berubah. Ya. Kalau nilai resistansinya berubah, maka kalau di amplifier, maka nilai amplifier itu juga akan berubah. Ya. Karena amplifier itu adalah penguat transistornya dikalikan resistansi di output dibagi dengan seluruh resistansi di input. Nah, itu akan berubah. Kalau di jalurnya itu kalau kena panas, menyebabkan resistansi di jalur itu akan berubah juga. Karena ada hubungan tahanan jenis itu, ada hubungan antara panjang jalur sama tahanan ya, tahanan jenisnya juga. Kalau nggak salah, rho, ya, tahanan jenis itu sama dengan R sama dengan rho L per A ya. R sama dengan rho dikalikan rho L dibagi dengan A. Nah, tahanan jalur ataupun rangkaian ataupun PCB atau apapun tahanannya itu sama dengan tahanan jenis komponen tersebut dibagi panjang jalurnya dibagi dengan luas penampangnya. Nah, ini kalau kita berbicara konduktor. Berarti R-nya berubah akan menyebabkan sinyal ini mempunyai gangguan seperti itu, kita sebut dengan noise. Itu yang kita bahas. Kira-kira apa yang jadi sumbangannya terhadap noise tersebut? Ya. Jadi S2N, sinyal to noise ratio, biasanya disebut S2N ratio, adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan tingkat sinyal yang diinginkan dengan tingkat kebisingan atau noise yang tidak kita inginkan. Jadi berapa besar sinyal itu terhadap noise-nya, ya, rasio sinyal terhadap noise. Makin besar nilai S2N-nya, itu untuk menyatakan bahwa kualitas perangkat itu makin baik. Kalau didefinisikan, S2N itu adalah rasio daya sinyal terhadap daya noise yang satuannya adalah dalam desibel. Kalau kita lihatkan dalam suatu pengukuran, ya kita perlu mengukur sinyal, ya. Pengukuran terhadap sinyal itu. Nah, pengukuran terhadap sinyal itu biasanya kita gunakan dayanya, itu kita gunakan power meter, dan pengukuran terhadap noise ini juga kita lakukan terhadap alat ukur, tapi nggak bisa pakai power meter. Kenapa? Karena noise itu sangat kecil, tidak terbaca oleh power meter. Kalau dua-duanya terbaca ya nggak ada masalah, bisa kita ukur. Ternyata nggak bisa, sehingga kita harus menggunakan spektrum analyzer atau sinyal analyzer untuk mengukur tersebut. Nah, di lab kita memiliki alat tersebut. Ya. Jadi kenapa nggak diukur dengan power meter? Karena memang tidak terbaca. Kecuali kalau power meternya bisa membaca sampai order nano, ya, watt itu bisa. Nah, kita mempunyai sinyal analyzer-nya itu di dalam lab kita bentuknya seperti ini. Kita punya ini waktu mengukurnya. Spektrum analyzer dengan frekuensi yang bisa dibaca mulai dari 100 Hz rendah sekali sampai 26,5 GHz. Kemarin sudah ada yang mencoba itu. Nah, jadi alat ukur ini ya sangat mahal sekali. Ya, makin tinggi frekuensi suatu alat ukur, itu makin tinggi harganya. Ini mahal sekali. Makanya harus hati-hati dalam pengukuran, walaupun ini adalah versi lama, ya. Tetapi tidak kedaluarsa dalam pengukuran karena dia mampu mengukur sampai 26,5 GHz. Ya. Itu contoh alat ukurnya.
walaupun masih direkam hasil pengukurannya itu di dalam memory card di sini, ya, alat merekamnya. Nah, kalau sekarang itu enggak, kan langsung dihubungkan dengan komputer atau laptop, udah langsung hasilnya bisa disimpan di laptop. Nah, jadi ini yang kita gunakan. SNR, sinyal to noise ratio, adalah besarnya sinyal dalam dB dikurangi dengan besarnya noise dalam dB. Kalau dalam daya, ya berarti daya sinyal dibagi dengan daya noise. Saya akan coba di sini nampilkan metode pengukurannya, ya. Jadi yang harus kita siapkan dalam pengukuran itu adalah alat-alatnya. Ini saya sampaikan karena kemarin belum sempat didemokan karena belum jalan. Beberapa minggu lalu, kalau hari Kamis lalu udah bisa kita demokan dan praktikum. Kita perlu yang pertama itu adalah untuk mengeluarkan, menampilkan sinyalnya, saya perlu adalah sinyal generator. Sini. Sinyal generator, ya. Generator. Yang biasanya kita sebut dengan siggen. Sinyal generator, ya. Siggen di sini. Nah, kebetulan kita punya sinyal generatornya itu yang sudah sering kita pakai praktikum adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah sinyal generator kita. Dari sini kita bisa menentukan frekuensi kerja yang kita inginkan, mulai dari 0,1 MHz sampai 990 MHz di sini. Berarti masih mampu, ya. Kalau untuk GSM berarti masih nggak ada masalah. Sekarang sinyal generator itu sudah sampai 50 giga, ya, sudah besar sekali. Kita baru 1 giga di sini. Nah, kita memerlukan RF output. Kita bisa men-set frekuensinya, mengatur frekuensinya, dan juga menentukan level sinyalnya atau amplituda dari sinyalnya, ya, yang bisa kita baca dalam dB. Kalau frekuensi bisa kita baca dalam kilohertz, megahertz, bisa dalam persen, dan seterusnya di sini. Kemudian daya bisa yang kita bisa baca dalam dB, dBf, dB, EMF, kemudian volt, milivolt, atau mikrovolt, itu dayanya. Kalau perlu dimodulasi sinyalnya, kita bisa melakukan modulasi AM, modulasi FM. Jadi ini sudah komplit untuk praktikum, ya. Walaupun alatnya terbatas. Selain kita memerlukan sinyal generator, kita masih memerlukan juga alat bantu untuk praktikum. Itu adalah untuk mengukur daya sinyalnya. Kita perlu daya sinyal yang keluar dari sinyal generator itu, kita perlu adalah power meter, ya, di sini, ya. Nah, terus lagi di sini perlu yang kedua adalah power meter. Power meter ini adalah alat untuk mengukur daya. Bisa hasilnya yang terukur adalah dalam dBm, ya, atau dalam miliwatt, watt, itu bisa kita ukur power meter. Kebetulan di lab kita itu ada power meternya yang watt. Nah, jadi sudah 2 alat ukur yang kita perlukan. Untuk power meternya adalah sebagai berikut. Ini power meter kita, ya. HP itu sangat canggih kalau HP itu, ya. Artinya memang alat-alat ukur yang presisi itu dari Hewlett Packard ini memang sangat bagus sekali. Dia bisa mikrowatt, miliwatt, ya, dBm di sini ukurnya bisa kita set seperti itu. Kemudian selain power meter, kita masih memerlukan alat ukurnya adalah
untuk mengukur daya ini, tadi saya sampaikan kalau dayanya terlalu kecil, seperti noise itu tidak terbaca oleh power meter. Karena itu kita memerlukan alat ukur selain power meter, yaitu adalah spektrum analyzer ya. Jadi kita perlu yang ketiga itu adalah spektrum. Dia catu daya juga, misalkan amplifier. Amplifier itu dia perlu catu daya supaya dia bisa on ya. Kalau mobil itu saya misalkan adalah dengan bensinnya. Nah, ini perlu catu daya. Jadi perlu lagi adalah power supply ya di sini ya. Power supply ya, atau PS kita sebut itu ya. Nah, ini adalah alat ukurnya yang kita perlukan. Dan untuk mengukur berapa tegangan yang keluar, kita butuhkan adalah multimeter. Multimeter itu adalah untuk mengukur tegangan. Mengukur tegangan, mengukur arus, dan mengukur tahanan atau impedansi. Tapi dalam hal ini kita gunakan multimeter ini sebagai untuk mengukur tegangan. Ini alat-alat ukurnya ya. Sinyal generator untuk membangkitkan sinyal, power meter untuk mengukur daya, spektrum analyzer untuk menampilkan sinyal atau spektrum sinyal, power supply sebagai catu daya untuk meng-on-kan atau mengaktifkan device yang akan kita ukur, dan satu lagi multimeter untuk mengukur tegangan. Jadi saya harap mahasiswa juga tahu apa yang disebut dengan sinyal generator, power meter, spektrum analyzer, power supply, dan multimeter. Jangan asal praktek aja ya. Jadi asal nggak mau tahu, dijajal-jajal aja, yang cenderung akan merusak alat. Itu ya. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah setiap alat yang kita pakai, alat ukur yang kita pakai itu dia mempunyai batas. Contoh, sinyal yang dibangkitkan dari sinyal generator itu kan RF, radio frekuensi. Meter itu nggak bisa membaca RF. Berarti si RF itu harus dikonvert atau diubah menjadi tegangan DC lewat detektor. Kalau enggak, meter itu nggak akan pernah diam, ya bergerak terus karena sinyalnya sinyal RF, ya, sinyal yang berupa naik turun amplitudanya itu nggak bisa, sehingga dikonvert menjadi DC lewat detektor. Nah, ini adalah detektornya. Ini detektor sinyalnya. Ya. Nah, detektor itu sudah sering kita gunakan. Kadang-kadang kita sebutnya power sensor, ya, untuk mensensor atau mendapatkan informasi tentang daya yang kita ukur menggunakan power sensor ini. Dan dia punya juga batas-batasnya. Nah, kecenderungan mahasiswa yang nggak mau tahu itu adalah merusak. Kita lihat di sini, kalau dikasihkan 15 watt peak puncak ya, daya itu, maka dalam 2 mikrosecond aja dia akan rusak. Nah, itu nggak bisa kita kita jajal-jajal, nggak bisa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian dari power sensor ini dia juga menyatakan kesanggupan dia terhadap
frekuensi yang akan kita ukur. Jadi tahu kalau melakukan pengukuran, saya kadang-kadang sudah menyampaikan stepnya, lakukan A, B, C, D, tiba-tiba pas di ini sudah semua langsung digabung-gabungkan dan salah lagi. Nah, itu. Jadi kalau ke depan salah, ya sudah, kami udah sepakat di praktikum yang memang tidak mengikuti aturan atau pas baru praktikum baru mau belajar, ya sudah, lebih baik di luar, nggak usah praktikum. Referensinya di sini ada, ya, tegangan referensinya mulai dari 0,1 MHz, ya, 0,1 MHz. Coupling faktornya di sini 96,8%. Kemudian, nah ini aja yang kita perlukan, coupling faktornya. Kalau saya pakai 300 MHz, saya pakai coupling faktornya adalah 98,5%. Kalau saya pakai 4200 mega atau 4 giga, di sini adalah 89,9%. Ya, RAHU nggak usah kita lihat di sini, tetapi ada tombol coupling faktor yang harus kita atur. Tombol coupling faktornya itu bisa dilihat dari sini, 88%, 90%, 92%, 94%, 96%, 98%, dan ada 100% di sana. Ya, jangan salah. Kemudian kalau memutar power amplifier, bukan yang coklat ini yang diputar. Kalau ini kalian putar, itu maka skala ini akan, jadi ini untuk skrup yang coklat ini skrup untuk ngepasin posisi skala ini. Jadi kalau dia sampai longgar, ya skala ini bisa berubah. Misalkan kita tempatkan di minus 25 dBm, padahal yang terbaca sebenarnya adalah minus 10 dBm. Karena dia berubah skalanya itu. Ya. Karena longgar. Jadi yang diputar adalah tombolnya ini. Kan yang coklat. Ya, bukan yang coklat yang atas ini. Nah, kalau udah dikasih tahu seperti itu, pas praktikum ya jangan dijajal lagi, diulang lagi. Dan itu sudah beberapa kali kejadian. Jadi seakan-akan membaca 25 MHz, padahal karena yang ininya berputar ke arah yang lain, yang terbaca sebenarnya itu minus 5. Sehingga saat itu dilakukanlah kalibrasi di jarumnya nih, nggak akan pernah tercapai karena memang ininya salah. Itu yang saya harapkan. Ya mudah-mudahan dari hari ini yang dari 63 yang 62 yang di sini mengerti akan hal itu, ya, tidak sembarangan lagi mencoba. Nah, satu lagi sekarang dari alat ukur, ini adalah saya berbicara tentang alat ukur yang kita gunakan untuk praktikum. Ya. Kemudian kita berbicara device yang akan kita ukur. Biasanya kalau pengukuran di noise figure itu, objeknya yang paling mudah, sebenarnya objek noise figure itu bisa perangkat apa saja. Tapi yang paling umum dipakaikan adalah objeknya itu adalah amplifier. Amplifier. Karena apa? Di amplifier itu dia menguatkan sinyal dan noise-nya juga dikuatkan. Kalau yang saya ukur itu adalah atenuator, atenuator itu nilai sinyalnya diredam, apalagi noise-nya akan jauh teredam, berarti tidak sulit saya mendapatkan hasil pengukuran yang mampu dibaca oleh alat ukur kita. Tapi kalau amplifier karena sinyalnya lebih besar itu mampu dibaca. Amplifier simbolnya itu seperti ini. Nah, itu adalah simbol daripada amplifier. Masih banyak yang nggak tahu simbol dari amplifier, gitu ya. Kalau gain-nya biasanya ditulis G di sini.
Nah, berapa gainnya itu bisa kita baca ya, nilai gainnya. Itu adalah amplifier. Kalau detektor simbolnya seperti ini, kayak dioda ya. Nah, ini detektor, itu arah dari diodanya ya. Kalau sinyal generator simbolnya adalah bulat. Nah, itu ada biasanya dikasih lambang sinus di sini. Itu adalah untuk sinyal generator ya. Kalau alat ukur biasanya kotak ya, kotak dibuat kayak gitu. Kalau diameternya adalah analog, yang diukur biasanya dikasih simbol gitu aja. Nah, kasih panah jarumnya. Itu menyatakan alat ukur analog. Kalau spektrum berupa seperti layar osiloskop. Lambangnya kotak ada plus minus. Itu. Ya. Kalau multimeter juga sama, kalau dia analog ada pakai jarum. Itu harus dipahami dalam pengukuran. Ya. Ya, saya masuk lagi ke amplifier. Nah, ini contoh sebuah amplifier di lab kita ada. Kalau ingin tahu karakteristiknya, tinggal di Google aja ZHL 28 gitu, pasti keluar karakteristiknya. Diproduksi oleh Mini Circuit Lab. Nah, dia bisa menguatkan daya sampai 20 dB gitu maksimumnya. Dan dia punya catu daya plus merah dan hitam sebagai groundnya. Arah input dan outputnya juga ditentukan. Jadi nggak bisa kita sembarang bolak-balik seperti itu, rusak juga. Nah, dulu di awal kuliah ketemu dengan saya itu saya bilang kalau masuk lab sama seperti kita masuk ruangan gelap. Jangan langsung masuk gerasak-gerusuk ya, kita nabrak kursi, nabrak meja, ya segalanya kita tabrak karena kita nggak melihat apa yang ada di ruangan tersebut. Sebenarnya kalau kita pelan-pelan masuk ruangan sambil pegang ini, kita tahu ini ada kursi, ada meja, kita bisa lewat. Apa makna dari itu? Ya, kalau pas praktikum ya seperti itu, jangan segala asal sambung, pokoknya nggak mau tahu aja, rusak lah. Dan saya temui kelompok-kelompok mahasiswa seperti itu saat praktikum. Dan saya harus kasih nilai berapa praktikumnya. Belum lagi setiap kali praktikum itu ada yang ketawa, ada yang segala macam lah. Sambil nyanyi, sambil bersiul. Padahal saya sudah menunjukkan sendiri kalau sudah masuk lab itu nggak pernah saya bersiul, bernyanyi. Gini-gini saya juga penyanyi loh. Ya. Walaupun penyanyi hanya di rumah sendiri. Tapi nggak pernah saya tunjukkan di lab. Ya. Kenapa? Saya tahu bahwa saya bekerja di lab tersebut. Itu juga kalian kalau bekerja, jangan seperti itulah. Nah, itu amplifier. Kadang-kadang untuk mengukur noise itu sebuah sinyal yang sangat kecil sekali, sehingga perlu kita kuatkan juga. Makanya kita perlu juga amplifier yang menguatkan, tetapi menekan, tapi noise-nya rendah. Jadi si amplifier itu tidak mengeluarkan noise. Ini kita punya amplifiernya yang penguatannya 20 dB, bekerja dari 5 Hz, 5 MHz sampai 1000 MHz. Ya. Dan ini udah nggak bisa dipakai lagi sekarang, udah rusak. Jadi untuk praktikum saya harus ngakali seperti yang lain. Itu umumnya rusaknya adalah terbalik in-out-nya. Input dikasih ke output, output masuk ke sinyal input. Ini udah rusak, nggak bisa kita pakai. Jadi
noise yang saya bangkitkan itu atau noise yang dari sinyal dari amplifier yang mau kita tes itu cukup kecil, tapi masih bisa dibaca karena noise-nya tidak melalui penguat lagi. Itu mohon dipahami ke depannya bahwa yuk kita bekerja dengan benar, jangan asal-asalan. Nah, ini juga lambangnya adalah amplifier, seperti itu juga. Nah, biasanya disebut G, ya, amplifier, dan dia tipenya adalah low noise amplifier, jadi LNA, ya, low noise amplifier. Ya, kalau kita beli yang seperti ini ya sekitar 80 sampai 100 dolar, ya. Dan kalau udah rusak seperti ini, belum tentu 4 tahun yang akan datang ada alat seperti ini lagi di lab. Belum tentu. Kita sudah ngajukan juga nggak ada. Sudah setahun berarti lewat kita ngajukan, nggak ada. Jadi kalau mahasiswa praktek asal-asalan, ya berarti mahasiswa itu juga mendukung untuk kehancuran lab. Ya. Mendukung supaya angkatan-angkatan berikutnya tidak bisa praktikum. Itu ya, saya tekankan di situ. Jadi ini jenis amplifier yang tidak membangkitkan noise. Ya. Biasanya di di parabola, ya, di antena parabola, baik antena penerima ataupun antena pemancar, nah itu ada LNA-nya, low noise amplifier-nya. Jadi dia menguatkan sinyal tersebut, tapi noise-nya sangat ditekan. Kemudian karena kita berbicara ingin mengukur noise dari suatu device, kita juga bisa membangkitkan noise. Jadi ada alat yang khusus untuk mengeluarkan noise. Namanya noise source. Ya. Jadi sumber noise. Jadi biasanya dibangkitkan melalui thermal noise. Jadi tinggal dikasih tegangan di sini. Ya. Tegangan dia langsung mengeluarkan noise. Itulah sebagai sumber noise yang akan kita masukkan kita gabungkan dengan sebuah amplifier. Nah, ini juga sama, walaupun hanya 2 cm ukurannya, tapi mahal sekali harganya. Dia bekerja pada tegangan 28 volt dan tidak boleh terbalik. Nanti dia mempunyai informasi frekuensi yang dicapai dan ENR-nya berapa. ENR itu adalah excessive noise ratio, rasio kelebihan noise-nya berapa. Itu disajikan dalam bentuk tabel. Tabelnya sudah ada di plate-nya sendiri. Nah, ini gigahertz satuannya, ini ENR-nya. Excessive noise ratio-nya. Jadi kalau frekuensi 0,01 giga atau 10 mega, maka dia mempunyai ENR-nya 15,97. ENR itu kalau kita Google, kita cari informasi excessive noise ratio, itu nilainya selalu lebih besar dari 15 dB. Ya. Rasio kelebihan noise itu. Di frekuensi 100 mega 0,1 giga di sini dia 16,38. Terus di frekuensi 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga, 5 giga, 6 giga. Ini jadi sampai 8 giga nih. Kita lihat di berikutnya. Ya. Saya cek lagi, dia bisa sampai 8 giga frekuensinya itu. Jadi saya kecilkan dulu. Nah, ini bisa sampai 8 giga
ada yang sampai 16 giga. Dan ini udah standar internasional. Jadi kita pakai ini bukan nasional lagi ya, internasional. Silakan diakses di noise ratio di INR-nya. Contohnya di 8 giga itu 14,96 dB yang menghasilkan noise. Ada yang lebih dari 8 giga noise source itu, ini sampai 18 giga excessive noise ratio-nya. Tinggal kita beli tipe ini harganya sekian. Nah, apa kegunaan ENR di dalam noise figure akan saya sampaikan pada pengukuran berikut. Itu alat-alat yang saya butuhkan untuk bisa mengukur noise di suatu perangkat. Ya. Baik, setelah kita memahami itu, maka kita coba mengkonfigurasikan pengukuran. Saya cari halaman kosong aja di sini, saya ambil salah satu ya. Saya buat halaman kosong. Nah, ini saya punya halaman kosong untuk menulis di sini. Sebut satu lagi. Nah, untuk mengukur noise figure, yang pertama, oh ya satu lagi ya, alat yang belum saya sampaikan itu kita membutuhkan yang disebut adalah atenuator. Kebetulan atenuator nggak ada di sini, tapi saya rasa kalian sudah paham. Atenuator itu adalah alat untuk meredam sinyal. Ada 3 cara pengukuran noise figure, itu NF itu. Nah, NF dalam dB itu ada 3 cara pengukurannya, yaitu kita langsung menggunakan NF meter, noise figure meter. Ya. Nah, ini lebih gampang, tinggal kita tempel, NF-nya langsung terbaca. Alat ini mahal dan umumnya hanya perusahaan-perusahaan yang pakai, misalkan PT Telkom, dia pakai untuk mengukur IndiHome mereka, sinyal IndiHome mereka di WiFi yang ada di rumah-rumah, mereka bisa menggunakan noise figure meter. Kita tidak punya yang ini. Kemudian ada pengukuran noise figure itu secara tidak langsung. Kalau ini secara langsung, itu yang ada di lab kita secara tidak langsung, yaitu menggunakan metode gain. Dengan metode gain, nah ini bisa kita ukur. Kemarin sudah kami coba dengan kelompok yang kemarin. Kemudian dengan metode yang satu lagi adalah metode Y faktor. Metode Y faktor. Nah, metode ini bukan dibuat-buat, memang sudah standar. Kalian bisa Google cara pengukuran noise figure dengan metode gain, gimana cara pengukuran noise figure dengan metode Y faktor. Ya. Saya akan sampaikan satu. Yang pertama itulah dengan metode gain. Ya. Dengan metode gain, berarti apa yang harus saya siapkan di sini? Saya harus mengukur gain. Dengan metode gain itu ada rumusnya. NF dalam dB, ini kalau saya garis gini artinya dalam dB, sama dengan 20 log V. V ini menyatakan tegangan noise, ya, tegangan noise terhadap impedansi 50 ohm.
dikurangi 2 dikurangi 10 dikurangi dengan 10 log. Nah, nanti ada yang disebut dengan RBW, resolution bandwidth. Nah, jadi kita mengukur noise itu pada bandwidth berapa di sana. Jadi tidak seluruh, kalau ada noise seperti ini kita mengukur dari ujung sini ke sini enggak, kita hanya ngambil di bandwidth berapa, misalkan dari sini ambil sampai ke sini. Nah, ini terhadap resolusi bandwidth yang kita ukurkan, misalkan 1 mega, 10 mega, 3 mega, nah itu kita ambil, tidak dari ujung sini ke sini. Ini rumusnya, dikurang 10 log ya, amplifiernya yaitu amplifier yang pertama yang low noise amplifier ditambah dengan amplifier yang kedua, gain amplifier yang kita tes GT tuh. Yang saya sebut GA itu adalah gain amplifier yang ini ya. GA ini adalah gain amplifier yang low noise, yang kalau saya masukkan ke sini dia adalah yang ini. Sedangkan amplifier yang kita tes yang ini. Biasanya saya pakai praktikum itu kadang-kadang amplifier hasil TA mahasiswa. Kadang-kadang noise-nya besar. Gak apa-apa, itu adalah GT-nya, gain amplifier yang saya tes, atau device under test-nya, disebutnya DUT. Ada kadang-kadang yang menyebutnya adalah equipment under test, EUT, ada juga ya, sama juga. Saya kembali lagi di sana tadi. Nah, ditambah dengan ya 20 log V dikurang 20 FBW dikurang 10 log GT plus GA ya. Ditambah itu dengan 10 log K konstanta Boltzmann kali T temperatur dalam derajat Kelvin. Karena kenapa di situ? Karena noise itu diukur pada temperatur berapa. Nah, itu ditentukan dengan konstanta Boltzmann juga. Konstanta Boltzmann itu 1,38 ini. Ya. Yang ini nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Sementara temperatur itu adalah Celsius ditambah 273 derajat. Itu adalah sebagai Kelvin ya. Nah, jadi konstanta Boltzmann temperatur dalam Kelvin ini saya sebut T Kelvin, T kali itu. Jadi kalau kita ngelognya caranya adalah log K kali T itu sama dengan 10 log K ditambah 10 log T. Kalau saya biasanya tuh menyelesaikan ini, yang bagian ini, ya, ini saya kurung dulu. Nah, menyelesaikan bagian ini tuh saya lakukan, ya, 10 log K tadi adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23 dikalikan dengan T itu adalah
Misalkan temperatur ruang aja. Temperatur ruang itu 27 derajat Celcius ditambah dengan supaya jadi Kelvin ditambah dengan 273 berarti dikalikan 300 derajat. Nah, ini karena 10 log. Ini kalau kita hitung, kalau susah ngitungnya kayak gini boleh juga 10 dikalikan log 1,38 ditambah log 23 minus 23 itu bisa dikedepankan, jadi bisa kita ubah menjadi ininya. Ya, saya pelan-pelan di sini karena selalu salah. Jadi minus 23-nya saya kedepankan ditambah dengan minus 23 log 10 gitu ya, karena minus 23 bisa kedepankan, kemudian ditambah log 300, anggap aja itu log ya, 300. Nah, itu kira-kira totalnya itu kalau kita hitung itu kalau nggak salah ya, akan kita dapatkan itu adalah 187, pengen ngitung lagi ya, saya lupa harganya itu berapa, nilainya itu 187 atau 287. Saya cari dulu. (187,27) yang ini. Jadi 187,27. Kenapa ini saya sampaikan dB ya? Kenapa saya sampaikan? Supaya rumus yang ini tuh menjadi lebih singkat untuk mencari noise figure. Sehingga rumus yang bawah tadi NF itu bisa kita tulis ulang menjadi NF dalam dB itu sama dengan 20 log P ya minus 10 log RBW minus 10 log GT plus GA ditambah 187,27. Nah, gitu. Ya, jadi nggak usah dihitungin lagi, karena K adalah konstanta, temperatur biasanya dipakai temperatur ruang, 27 derajat Celcius, sehingga kalau kita terjemahkan itu dapat segitu. Nah, GA dan GT dari mana dapatnya? Ini kita ukur, kalau dalam pengukuran, kalau nilai mutlak biasanya di amplifier itu sudah tercantum nilainya. Misalkan, contoh yang ini langsung mencantumkan, dia penguatannya 20 dB. Yang ini sudah mencantumkan penguatannya 20 dB, berarti 40 dB. Ya. Nah, tetapi itu kan tidak di semua frekuensi, di satu frekuensi. Nah, kalau kita menganggap ini secara teori 20 dB, 20 dB, 40 dB, maka ini adalah minus 10. Ini udah langsung hasilnya ya, nggak usah kita hitung lagi. Misalkan GT-nya 20, GA-nya 20, berarti ini totalnya adalah yang ini akan menjadi minus 40 dB. Ya. Nah, gitu. Tapi kalau diukur ya kita ukur nilainya berapa. RBW
resolution bandwidth tadi tergantung berapa bandwidth yang kita pakai. Ya, RBW itu akan menentukan tadi yang ini. Ya. Kalau kita mengambil misalkan RBW-nya 1 kilo, ini akan renggang seperti ini. Tapi kalau saya ambil RBW-nya 1 mega, dia garis-garisnya itu akan rapat sekali. Ya, garis-garisnya itu nah, itu kan lebih rapat lagi. Jadi dari sini ke sini tuh rapat lagi. Apalagi saya ambil misalkan adalah 3 giga, nah kan rapat. RBW-nya perlu kita hitung nih nilainya berapa. Misalkan saya ambil supaya gampang, RBW-nya adalah saya ambil 1 mega. 1 mega itu 10 pangkat 6. 6 mega 10 pangkat 6. Berarti di sini adalah 10 dikalikan 6, karena 6 itu bisa ke depan, minus 10 log 10 pangkat 6, sama dengan 6 kali 10. Berarti di hitungan yang bawah sini, minus 10 RBW ini bisa kita tulis sebagai minus ini bisa ditulis sebagai minus 60 dB. Itu ya, jadi tahu asalnya 60 dB berapa. Nah, 20 log V, nah ini harus dalam volt. Jadi alat kita itu, ini, dia bisa membaca hasil pengukuran itu, dia bisa menampilkan hasil dalam mikrovolt, volt, watt, miliwatt, mikrowatt, dB, dBm, dB rad, segala macamnya bisa ditampilkan. Tapi rumus yang kita pakai di sini adalah harus dalam volt, 20 log volt, gitu ya. Berarti kita harus menerjemahkan dB mikrovolt menjadi dB volt. Itu bisa dilakukan dengan kalkulator juga atau bisa dihitung di sini. Ya. Jadi kalau 20 log V, kenapa di sini 20? Karena sebenarnya ini tuh kan kita mengubah daya dalam bentuk tegangan. Jadi P itu kan P kuadrat dibagi dengan R. Kita mengukurnya itu pada impedansi 50 ohm. Jadi R-nya udah 50 di sini ya. Jadi terhadap 50, maka P-nya di sini adalah tinggal P kuadrat karena R-nya nggak ditulis lagi ya. Sudah dianggap 50. Jadi di sini V kuadrat 10 log P berubah menjadi 10 log V kuadrat. Kuadratnya ke depan, maka di sini akan menjadi 20 log P. Ya. Dan biasanya dB mikrovolt yang terukur. Nah, setelah ini kita dapat, maka ya ini tadi tinggal dihitung ya, dB mikrovolt. Saya punya kalkulator untuk menghitungnya. Kalau pakai kalkulator supaya gampang, ini saya cari dulu kalkulatornya. Share-nya saya tutup dulu. Saya share lagi. Nah, ini ya, bisa terlihat di sini. Jadi, saya bisa mengubah desibel ke dalam mikrovolt
atau microvolt, volt, millivolt ke dalam dB, ya dBm, dBV, dB ini. Nah ini bisa kita lakukan. Di sini kalau kita lihat tadi adalah 20 log V. Ini harus kita ubah menjadi dB karena di sini dB semua. Maka saya bisa menggunakan kalkulator untuk mengubahnya itu. Ini saya ambil dari frekuensi ini, tapi bisa kita hitung juga. Nanti saya jelaskan cara menghitung. Misalkan level tegangannya di situ adalah 20 mikrovolt. Nah, berapa dBV-nya? Itu 93,978 dBV volt. Ya. Ini kita tinggal tulis di sini. Misalkan kita sudah tahu hasilnya yang ini. Ternyata di sini adalah minus 93 dB. Ini kita tinggal jumlahkan, minus ini dikurang minus 60, dikurang minus 40 GAGT ditambah 187, maka itu adalah nilai dari noise figure yang kita inginkan. Logikanya seperti itu, jadi mudah sebenarnya, asal kita paham. Nah, untuk mengukurnya, apa yang harus kita ukur sekarang, apa yang harus kita siapkan? Pertama, kita tahu alat kita itu, tadi saya akan bangkitkan sinyal dulu dari sinyal generatornya. Saya bangkitkan dari sinyal generator, itu sebuah sinusoidal, bukan sinusoidal, sebuah RF, sinyal RF. Misalkan pada frekuensi berapa saya mau kerjanya? Misalkan pada frekuensi 500 MHz. Nah, kita tinggal set 500 MHz. Kemudian daya yang kita inginkan berapa daya inputnya? Misalkan adalah 0 dBm atau 1 miliwatt. Nah, kita tinggal mengukur 1 miliwatt. Kemudian sinyal ini akan kita lihat di alat ukur, terbaca nggak dia di power meter. Nah, ini kita pasang power meter. Ya. Ini langsung saya konekkan ke power meter nih. Itu langkah yang pertama. Nah, kalau power meternya sudah saya kalibrasi di 0 dBm, berarti Pin 1 miliwatt ini sama dengan 0 dBm. Ya. Meter saya akan membaca 0 dBm. Kecuali kabel yang kita gunakan ini, kabel koaksial yang kita pakai ini punya redaman. Nah, itu bisa terlihat di sini 0 dBm, misalkan yang terbaca adalah minus 0,4 dBm. Berarti kabel ini sendiri sudah punya redaman 0,4 dB. Itu. Kemarin kita ukur, dia punya redaman sendiri kawat itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, saya ini lagi kosong lagi. Saya pelan-pelan di sini supaya tidak salah ukur. Saya nggak mau mahasiswa main jajal-jajal aja sehingga alatnya rusak. Nah, langkah pertama itu saya hanya ngecek sinyal input. Langkah yang kedua, ya, langkah kedua ini karena saya akan menggunakan atenuator. Langkah yang kedua itu berarti saya ngecek atenuatornya. Jadi dari sini saya pasang sinyal lagi, gitu. Ini kabelnya, saya pasang atenuator.
Nah, saya ukurlah hasil ini menggunakan power meter. Step ini harus kalian lakukan. Nah, sehingga tadi di kabel 0,4 di atenuator misalkan terbaca 19,6 dB, 19,6. Di sini terbaca misalkan 20 dB, minus 20 dB, maka kita bisa melihat kabel ini sudah 0,4, di sini berarti 19,6, karena 0,4 ditambah 19,6 itu adalah 20 dB. Berarti si atenuator saya itu meredam sebanyak 19,6 dB. Itu atenuatornya. Gitu. Itu sudah 2. Yang ketiga, kan kita metode gain tadi mengukur si amplifiernya. Jadi saya pasang sekarang, langkah berikutnya ini adalah sama sinyal generator. Saya pasang power amplifiernya, dan amplifiernya ada 2. Ini adalah GA dan ini adalah GT. GT adalah amplifier yang kita tes, GA adalah low noise amplifier, yang sebuah amplifier yang noise-nya rendah. Tujuan kita nanti kenapa harus pasang GA itu, kalau saya bangkitkan noise itu kan ordernya nano volt ya, atau nanowatt gitu, dikuatkan dulu sama dia. Kemudian noise yang sudah dikuatkan itu bercampur dengan noise yang ada di amplifier kita. Nah, saya pasang nih, kemudian itu saya redam supaya power meter saya nggak rusak. Saya redam pakai atenuator ATT. Kemudian baru di sini saya ukur dayanya menggunakan power meter. Itu. HTT udah terbaca tadi 19,6. GA dan GT kita bisa baca, kalau di sini P-in-nya 0 dBm, 0. HTT-nya adalah dengan kabel tadi adalah 20. Misalkan terbaca di sini adalah 0, ya, terbaca 0 misalkan ya, 0 dBm. Berarti saya bisa mencari nilai GA dan GT, ya, yaitu P-in ditambah, kenapa ditambah? Karena ini penguat, P-in ditambah GA plus GT, itu dikurangi ATT. Kenapa dikurangi? Karena meredam, sama dengan 0. Berarti GA dan GT-nya adalah P-in sama dengan ATT dikurangi dengan P-in, gitu ya. Sehingga kita dapatkan nilai GA dan GT. Nah, amplifiernya berarti sudah kita peroleh. GA plus GT sama dengan ATT attenuation dikurangi dengan P-in. Sorry, bukan GA dan GT di sini. Apa namanya? Ini adalah daya P amplifier A ditambah amplifier test. Gitu ya. Kemudian kalau ditanya berapa GA plus GT-nya, GA tambah GT sama dengan PA
tambah PT dibagi dengan Pin. Kalau daya, kalau dalam dB ya PA tambah PT dikurangi dengan Pin. Ya, kalau dalam dB. Jadi GA tambah GT dalam dB sama dengan PA plus PT dikurangi dengan Pin. Semuanya dalam dB ya. Ini dB, ini dB, ini dB. Nah, gitu. Nah, kita sudah dapat parameter GAGT dapat, yang KT nggak perlu kita ukur, RBW kita sudah baca langsung dari alat ukurnya, ini kita baca dari alat ukurnya sehingga kita bisa dapat. Itu. Yang ketiga ini ya, pengukuran yang keempat dari untuk pengukuran gain ini, noise-nya kan belum terukur di sini. Ini baru amplifiernya sendiri. Ini amplifier, noise-nya nggak ada. Padahal saya ingin mengukur berapa noise yang dibangkitkan oleh amplifier ini. Nah, berarti step keempatnya adalah untuk mengukur noise-nya. Caranya adalah si amplifier nggak usah kita kasih sinyal, ya. Ini amplifier yang pertama, GA. Ini amplifier yang kedua, GT. Nggak usah kita, karena ini sinyalnya, karena hanya noise-nya yang kita ukur, noise tadi kecil, berarti nggak usah saya pasang atenuator. Ini langsung saya sambungkan ke spektrum. Kenapa saya tidak pakai power meter? Karena tidak terbaca di power meter. Ini langsung pakai spektrum. Nah, ya langsung saya sambung sini spektrum. Tahu ya alasannya kenapa saya nggak pasang power meter, nggak terbaca. Dan di sini kita terminasi di ujung sini, jadi tidak kita kasih sinyal, tapi kita terminasi dengan 50 ohm. Ya, 50 ohm. Nah, di spektrum akan terbaca nilainya. Tentunya dia ada catu dayanya. Kasih catu daya, maka di spektrum akan terbaca nilai dari noise-nya. Kita ambil pembacaannya dalam microvolt. Jadi akan terbaca V noise-nya sama dengan berapa. Nah, itu yang keempat. Setelah itu V noise-nya terbaca, maka lengkaplah data-data yang kita perlukan. RBW ada, V noise ada, GAGT ada, tinggal noise figure-nya kita peroleh. Nah, ini saya tunjukkan salah satu video pengukuran tersebut. Saya potong aja. Saya ingin menunjukkan hasil pengukurannya aja. Nah, ini saya terminasi untuk ukur noise-nya aja. Saya terminasi dengan 50 ohm. Ya. Ini amplifiernya GT. Kemudian ini adalah GA-nya. PT, GA, kemudian langsung saya masukkan ke spektrum. Ya. Kita lihat, nanti saya tunjukkan bahwa noise itu bisa terukur. Ya. Oh, itu sudah metode yang lain lagi. Maaf. Saya tunjukkan yang hasil yang ini dulu.
Nah, ini noise-nya bisa terlihat ya sebanyak ini VBW ini bisa saya perlebar, bisa saya perkecil dengan memutar ini. Itu noise-nya, nilai noise-nya ya naik dia. Kalau saya kasih tegangan, saya tunjukkan dia naik. Ini kalau saya tegangannya saya matikan, berarti ada nilai di sana. Ya. Sebanyak minus 83,52 dB. Kalau didayakan 0,00 sekian. Ini kenapa saya kecilkan supaya bisa terbaca satu titik. Tapi kalau saya perbesar, angka ini bergerak terus tuh, susah membacanya. Sehingga VBW-nya itu saya perkecil dan memutar ini. Ya, nanti di dalam praktikum akan kita lihat. RBW-nya langsung terbaca di sini 1 MHz. Ya, baik. Nah itu noise ya, tegangan noise tadi. Bahwa noise itu ada. Nah kalau RBW adalah kerapatannya yang kita baca. Baik. Singkatnya di sini saya sudah bisa mengukur noise dengan metode gain. Langkahnya yang pertama saya lakukan pengukuran input dengan power meter. Yang kedua saya ukur atenuator yang akan saya pakai dengan power meter sehingga nilai ini saya ketahui. Yang ketiga saya ukur faktor penguatan amplifiernya berapa. Yang keempat, saya ukur noise yang ditimbulkan berapa dari amplifier ini. GA anggap tidak menimbulkan noise, yang ini menimbulkan noise. Tapi nggak dihubungkan kemana-mana ini. Langsung diterminasi, inputnya terminasi 50 ohm, tapi terbaca noise-nya sekian. Nah, setelah terbaca ya tinggal dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi sambil saya tulis rumus di bawah juga yang lengkapnya. Nah, noise figure dengan metode gain 20 log V minus 10 log RBW minus 10 log SGT ditambah 187,28 dB. Yang ini adalah KT. Ini contohnya. Daya inputnya nggak 0 tapi minus 30 dBm. GA dan GT ingin kita cari, atenuator yang kita pakai 20 dB, yang terbaca di power meter 3. Maka GA dan GT-nya bisa kita dapatkan sekian. Nah, kalau GA dan GT-nya sudah ada, ini ada, tinggal masukin maka noise figure-nya dapat. Metode yang pertama, metode yang kedua itu adalah menggunakan saya ini dulu copy dulu biar saya bisa nulis. Nah, metode yang kedua itu namanya adalah Y faktor ya. Metode yang kedua menggunakan metode Y faktor. Tinggal di Google gimana caranya metode Y faktor. Y faktor itu alat yang dipakai, alat strip komponennya yang kita gunakan adalah kita perlu sumber noise source yang membangkitkan noise. Kemudian perlu amplifier yang mau kita ukur noise-nya, yaitu GA dan GT tadi. Kemudian kita perlu spektrum dan catu daya. Nah, itu aja yang kita perlukan. Diagram pengukurannya adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama adalah
Diagram pengukurannya, ini ada noise source, sumber noise yang kita bangkitkan. Ini ada sumber noise atau noise source. Noise source saya singkat NS. Kemudian kita kuatkan noise-nya nih dengan menggunakan 2 buah amplifier. Nah, kalau kita punya amplifier misalkan 100 dB cukup 1 aja, tapi kita nggak punya. Ini adalah amplifier yang penguat, dia amplifier murni, nggak punya noise. Yang kedua kita kuatkan lagi ini dengan amplifier yang kita tes, gitu. Kemudian yang ini hasilnya ini kita sambungkan dengan spektrum. Spektrumnya di sini. Tuh. Nah. NS ini kita sambungkan dengan catu daya di sini. Dia punya catu dayanya. Tuh. Catu dayanya 28 volt. Bisa dilihat dari sumbernya. Kalau GT ini catu dayanya 24 volt. Dan kita kasih satu saklar. Ini. Nah, saya pasang saklar. Ya. On off. Ya gitu. Ya. Kita bisa mengukur di sini Y faktor. Yang disebut Y faktor itu kalau ini saya on kan, berapa noise yang terbaca di sini itu kita sebut Y on. Ya. Kalau ini saya lepas, maka akan terbaca noise yang di sini pada saat off, yang kita sebut Y off. Nah, dan kita bisa mendapat, karena ini Y faktor tadi, Y sama dengan Y on, selisih pokoknya ya, dikurangi dengan Y off. Itu sebagai Y-nya. Nah, kita bisa membaca di sini Y on dan Y off. Saya tunjukkan contoh nilainya ya. Di sini bisa terbaca, misalkan kita kecilkan lagi. Nah, ini misalkan kan. Nah, ada perbedaan nilai pas saya on kan. Saya kasih catu daya dan saya lepas catu dayanya. Kita bisa lihat di sini minus 83. Pas saya pasang catu daya, nah noise-nya sekian, 81. Pas saya off kan, noise-nya berbeda. Tuh. Terlihat noise tuh. 81 dBm itu kalau udah di watt kan sudah kecil sekali ya. Di watt kan, coba kita punya kalkulator enggak? dBm ke watt. Minus 83 dBm ya. Saya coba pakai kalkulator. Ini dBm ke watt. Ini saya buat dulu. dB 1 miliwatt. dB 1 miliwatt. Kalkulator. Nah, saya punya misalkan dB-nya tadi minus 83 dBm. Kita konvertkan ke dalam miliwatt. Itu hasilnya adalah 0,0000005 miliwatt, berarti sangat kecil sekali. Nah, itulah bayangkan noise-nya. Berarti ini berapa ya? Mili di sini berarti mikro. 1, 2, 3 nano. Berarti 0,5 pikowatt dayanya. Ya, jadi kecil sekali. 0,5 pikowatt. Nggak usah hitung. Bisa kita
kita lihat tadi dari ininya tuh 0,5 picowatt. Kemudian pada saat on dan off dia nilainya berubah. Nah, itu kita masukkan ke dalam suatu rumus untuk menghitung noise dengan metode noise figure. Dengan metode Y faktor. Rumusnya adalah 10 log hasil bagi 10 pangkat ENR. ENR itu adalah excessive noise ratio per 10. Jadi 10 log Y. Y tadi adalah Y on dikurang Y off per 10 minus 1. Tuh ya. ENR kita baca dari tabel. Nah, ini. Misalkan saya pakai frekuensi berapa? Frekuensi 100 mega, berarti ENR-nya sekian. Nah, kebetulan di lab yang saya pakai itu yang ini. Ya. Yang di lab. Di frekuensi 100 mega itu 16,38 ENR-nya. Di frekuensi 10 mega 15,97. Nah, itu kita masukkan ke rumus ini. Kita masukkan ENR-nya berapa. Y tadi udah kita hitung, Y on sama dengan saat Y off selisihnya berapa. Masukkan nilai Y-nya per 10 dikurang 1. Itu. Sehingga kalau saya hitung, ini dengan metode Y faktor, contohnya di 500 MHz, ENR-nya 16,2, Y on-nya 72, Y off-nya 80, Y-nya sekian, maka nilai noise-nya saya akan dapatkan di sini 10 kali log ini 8,77. Ini contoh saya, hasil pengukuran saya. Dengan metode gain 20 log V minus 10 log RBW, 10 log ini tambah ini 8,75. Jadi kalau kita mengukurnya dengan baik, hasil pengukuran dengan metode gain dan hasil pengukuran dengan metode Y faktor itu sama. Atau kalau kita ambil satu lagi dengan kita punya noise figure meter, kita ukur dengan noise figure meter, hasilnya akan sama. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dalam pengukuran noise. Enggak susah, ya mudah. Apalagi yang ini ya, pakai Y faktor itu gampang. Spektrum, amplifier, noise source, satu daya, selesai. Ya. Masalahnya itu kadang-kadang kita nggak ngerti mana yang harus dipasang nih, pakai NS duluan atau NS-nya di ujung sini. Ya. Itu yang salah. Kalau NS-nya di ujung sini, berarti ada penguat, kemudian penguat, baru ada noise. Kalau yang mau kita kuatkan itu adalah noise di sini. Jadi noise itu baru penguat. Kalau metode yang satu lagi tadi, metode ini agak lama karena dia kita harus melakukan beberapa step. Nah, kalau praktikum ikuti aja step ini, pasti cepat dan selesai. Yang pertama ukur dulu kabelnya sehingga kita tahu PIN-nya betul enggak 0 miliwatt di sini. Yang kedua, tambahin atenuator sehingga atenuatornya terukur berapa. Yang ketiga, ukur penguatnya ya. Sehingga nilai GAGT itu dapat. Tapi mahasiswa selalu, kemarin juga di amplifier, dia langsung ke sesi terakhir di amplifier ya, bukan di noise figure. Jadi pas saya tanya atenuatornya berapa, kemudian power dividernya berapa, nggak tahu. Sudah dikalibrasikan belum? Enggak juga. Pokoknya asal ngukur aja. Nah, itu saya sangat sedih sekali. Berarti apa yang saya inginkan dalam kuliah itu tidak tercapai gitu. Mahasiswanya nggak mau tahu. Jadi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut pengukuran amplifier. Kebetulan dia dapat
Itu job dia adalah ukur amplifier. Jadi dari sweep osilator di sini, sweep osilator, kemudian dari sweep itu dia langsung pasang power divider, itu satu ini dipasang ke power meter untuk ngecek daya input, itu yang satu ini langsung masuk ke amplifier yang mau diukur, gitu. Nah, dia kasih amplifier GT, kemudian pasang atenuator. ATT, kemudian ada detektor, dan ada power meter lagi. Nah, langsung seperti ini. Pas saya tanya nilai ini berapa, udah diukur belum? Enggak. Ya. Input ini sudah diukur belum? Enggak juga. Ya. Pokoknya asal terbaca aja. Power meternya udah dikali kalibrasi belum? Enggak juga. Ya. Dan kalibrasinya enggak bisa. Pokoknya pasang seperti ini. Dan saya sangat kecewa. Karena menurut saya mahasiswa itu tidak bisa apa-apa. Terus saya diminta menilai. Padahal langkah praktikumnya adalah sama seperti di itu. Yang pertama, dia harus mengukur setelah kalibrasi, dia harus mengukur daya input di power meter ini. Itu satu. Kemudian dia ukur atenuator. Ya. Ketiga, baru dia ukur power splitter. Keempat, baru dia ukur G, A, T, baru dapat nilainya. Nah, sudah alat tinggal satu-satunya, itu ceklek ya, apa yang akan didapatkan. Jadi, mahasiswa itu melakukan tekniknya adalah trial and error. Syukur-syukur kebetulan pas dicoba dapat hasilnya. Itu yang saya nggak suka seperti itu. Tidak melakukan pengukuran dengan benar. Dan terbukti di TA juga seperti itu. Hanya TA-nya nggak berhasil. Contoh, yang mengerjakan TA, dia ambil judul, dia cari di Google, dapat yang mirip dengan judul. Nah itu yang dia tiru, buat. Ternyata hasilnya nggak sama. Ya. Dan nggak bisa apa-apa. Contohnya kemarin ada yang buat mixer. Nah, kalau kita kan coba dulu disimulasikan, kasih RF, kemudian setelah RF dapat, buat lagi sinyal LO, setelah LO dapat baru masukkan ke mixer. Ini mah enggak, RF nggak tahu apa, ini langsung kasih aja, langsung lihat LO-nya, nggak gitu. Langsung lihat IF-nya. Pak, nggak jalan, hanya itu yang mereka ini kan. Pak, saya belum bisa melanjutkan. Ya, kalau step itu nggak dilakukan, bagaimana? Ini ya, saran saya ke depan, saya sudah pelan-pelan tadi nyampaikan, kalian bisa bertanya ke kelompok yang sudah praktek, kalau ternyata nggak bisa, ya sudah praktikumnya langsung saya berhentikan, saya nggak mau alat rusak. Baik, ada pertanyaan dari kuliah ini sebelum saya akhiri, tadinya mau ke amplifier tapi nggak lengkap, nggak cukup waktunya, karena terlalu pelan saya menjelaskan untuk noise figure. Saya anggap noise figure lengkap. Jadi empat-empatnya sudah saya jelaskan semuanya. Ada pertanyaan silakan. Cukup, Pak. Ya. Berarti kita akan melakukan praktikum sekali lagi sebelum libur. Tadinya mau kita habiskan di Kamis Jumat.
Tapi dari Bu Hani kemarin katanya permintaan mahasiswa itu hari Senin dan satu kelas lagi hari Selasa pagi ya. Kita ikut aja itu. Nanti berarti ada yang praktikum sesuai dengan jadwal. Kalau tidak ada pertanyaan, maka hari ini kuliahnya saya cukupkan sampai di sini. Tolong presensinya diambil masing-masing 2A dulu, baru 2B. Silakan 2B keluar dulu.